Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo. Kali ini Babehen akan menjawab beberapa pertanyaan bolo-bolo kicau mania tentang ekstra puding dan manfaatnya. Nah, ekstra puding itu apa saja sih? Nah, kita sebutkan misalnya ekstra puding itu satu jangkrik, yang kedua ular Hongkong, kemudian kroto, kemudian cacing. Kalau di beranjangan atau di cendet biasanya ada walang juga, atau ular kandang misalnya. Nah, itu apa manfaatnya? Kita spill satu persatu. Jangkrik itu adalah menu wajib. Ekstra puding jangkrik itu menu wajib yang biasanya dipakai sama semua para kicau mania. Di samping jangkrik itu bermanfaat untuk membuat dia kenyang, dalam tanda petik, kemudian juga untuk menumbuhkan energi badan, daging, atau membuat cepat besar. Jangkrik itu bisa membuat si burung itu kalau untuk betina merangsang pembentukan uritan. Nah, itu. Jadi kalau untuk peternakan biasanya jangkrik yang digunakan untuk betina itu biasanya dijor, Bolo. Jadi dibanyakin. Supaya apa? Supaya uritannya terbentuk secara sempurna. Kalau untuk jantan itu menu wajib, Bolo. Jelas. Nah, jadi untuk bikin dia kenyang, bikin dia staminanya bagus, bikin untuk tenaganya dia, itu jangkrik, dari jangkrik gitu. Dan itu adalah ekstra puding yang paling mudah untuk dicari. Jadi di setiap pakan burung itu pasti ada. Yang kedua, itu ekstra puding dalam bentuk misalnya ular Hongkong. Nah, ini. Nah, ini. Ulet Hongkong ini itu memang tidak semua kicau mania menggunakan ulet Hongkong. Tapi untuk para pemain gantangan biasanya juga main ulet Hongkong ini. Gitu. Cuman ulet Hongkong ini tidak boleh dijor. Atau jarang sekali kicau mania menggunakan ulet Hongkong itu dijor. Jarang sekali. Terutama untuk gantangan. Kenapa? Karena ulet Hongkong itu mempunyai karakter atau sifat panas. Dia bisa menumbuhkan atau menaikkan emosi burung. Nah, jadi kalau burung yang emosinya kurang, itu bisa kita kasih ulet Hongkong. Nah, tentunya kita kasih itu bertahap, Bolo. Jadi tidak kemudian langsung diberikan banyak, tidak. Tapi kita berikan bertahap, mulai dari 3, 5, 7 misalnya seperti itu. Dan itu pun hanya diberikan misalnya 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Tidak kemudian pagi sore kita beri, tidak. Gitu. Nah, manfaatnya adalah ulet Hongkong untuk menaikkan emosi. Yang ketiga, kroto. Nah, kroto ini juga sangat familiar. Ekstra puding yang sangat familiar di para bolo-bolo kicau mania. Baik gantangan, juga peternak, itu juga pasti menggunakan itu. Kenapa? Karena kroto itu manfaatnya untuk menaikkan birahi burung. Jadi untuk pemain gantangan juga harus pakai kroto. Biasanya sebagian besar menggunakannya. Kemudian untuk yang beternak sebagian besar juga untuk menggunakan kroto. Untuk menaikkan birahinya supaya si jantan dan si betina itu kemudian bisa birahi bersamaan dan bisa kawin. Akhirnya bisa produksi. Nah, itu. Dari 3 ini ada beberapa tambahan yang memang mungkin tidak semua kicau mania menggunakannya. Contohnya cacing. Cacing tanah. Nah, cacing tanah kalau di Babehen biasanya menggunakan cacing tanah itu hanya di fase-fase tertentu. Jadi itu hanya kadang-kadang kita berikan. Pada saat kapan Babehen menggunakan cacing tanah? Cacing tanah Babehen gunakan di saat dia bodol. Jadi pada saat dia mabung. Dia mabung, kita berikan cacing tanah. Harapannya apa? Penumbuhan bulunya itu bisa lebih maksimal. Contoh misalnya, kalau misal di murai ya, kalau di murai mungkin setiap mabung biasanya murai itu bertambah panjang ekornya, walaupun hanya setengah senti atau 1 senti. Nah, ketika kita genjot dengan cacing tanah pada saat dia mabung, pertumbuhan ekornya itu bisa maksimal. Bisa tambah 1 senti. Tapi tentunya konsisten ya, boleh ya. Tentunya konsisten.
Tuh. Yang selanjutnya walang. Walang atau belalang. Nah, belalang. Belalang ini biasanya digunakan untuk memancing birahinya burung beranjangan atau cendet. Jadi memang tidak semua burung menggunakan belalang. Kenapa? Karena pada hakikatnya habitatnya beranjangan itu di tanah, di lapangan atau di tanah yang lapang yang biasanya banyak belalang, dan dia makan serangganya itu rata-rata belalang. Nah, untuk menyamai atau menyerupai habitatnya, maka beranjangan untuk ngejar birahinya biasanya dikasih belalang. Walaupun sebetulnya kita agak repot kalau pakai belalang. Kita harus cari dulu di sawah atau kita cari di tanah lapang gitu. Karena di toko pakan burung tuh belalang tidak ada. Jadi belum ada sampai hari ini belalang yang diternakkan. Tuh. Tambahan yang selanjutnya masih banyak lagi ekstra puding yang selanjutnya. Contohnya misalnya ekstra puding pendamping ya. Misalnya kayak kita butuh asinan sotong. Nah, asinan sotong atau menggunakan kulit telur. Nah, kulit telur contohnya misalnya seperti ini, Ini kulit telur puyuh. Apa manfaat kulit telur puyuh ini? Ini biasanya digunakan untuk para peternak, Untuk para peternak atau sotong. Nah, ini remuan sotong atau asinan sotong yang sudah dihancurkan. Nah, seperti ini. Ini apa gunanya, Gunanya ini adalah untuk menambah kalsium. Biasanya para peternak itu mensiasati indukan burungnya yang biasanya dia sudah bertelur tapi kemudian telurnya dipatokin atau dimakan. Itu kita siasati dengan kasih kulit telur. Tentunya kita cuci bersih, kita remuk, kemudian kita beri. Nah, itu para peternak baik murai, kemudian beranjangan itu juga menggunakan kulit telur biasanya. Atau pengganti kulit telur itu sotong. Cuman kalau kulit telur kan kita gratis, kita tinggal minta sama tukang telur, nggak ada masalah. Kulit telur apa saja, boleh kulit telur puyuh, boleh juga kulit telur ayam, boleh juga kulit telur bebek, boleh. Jadi telur apa saja, yang penting dicuci, kemudian kita keringkan, diremet, kita berikan. Sebagian besar burung yang diternakkan itu mau makan kulit telur. Nah, itu untuk menghindari supaya burung yang kita ternak itu telurnya kemudian dimakan oleh induknya. Kita kasih itu siasatnya. Gitu, Masih banyak juga yang lain. Nanti Mbak Behen juga akan bahas, misalnya kayak ikan jemblo atau ikan plati. Banyak juga yang menggunakan ada ikan udang misalnya, seperti itu. Nah, itu nanti akan Mbak Behen bahas di video yang selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.